Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Febri Irawan SSI. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Karitas 1 Blitar, Kecamatan Blitar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di kelas 9 dengan topik listrik dinamis, subtopik kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak serta Ibu agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Audio Jungle. Greeting to all teachers. Good morning, sir. Okay, good morning students. Sit down please. Anak-anak, Bapak izin buka masker ya, agar Bapak menyampaikannya bisa lebih jelas ke kamu ya. Kamu tetap pakai masker tidak apa-apa. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Perlu untuk terus kamu menjaga kesehatan. Beberapa cara yang bisa dilakukan.
seperti yang sudah Bapak sampaikan, yang pertama makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Itu yang pertama lagi. Ya, selain itu yang pelajaran yang baik kan gitu. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, semuanya berangkat ya? Terus, ini kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Kamu semua bisa belajar hari ini. Belajar pembelajaran yang menarik hari ini. Jadi tidak ada yang tertinggal di rumah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, tentu penting untuk kita memohon berkat dari Tuhan agar seluruh pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Siapa yang minta? Ya, silakan. Marilah kita bersikap untuk berdoa. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lakukan pembelajaran, coba kamu lihat depan, belakang, kanan, kirimu. Apakah ada sampah, ada kotoran yang membuat suasana kita jadi tidak nyaman? Bersih ya? Bersih. Saya suka sekali kelas ini ya, kelas 9A ini anaknya rajin-rajin. Ini tampak dari keseharian kamu di sekolah, di kelas, bahwa kamu bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Ya, ini menunjukkan karaktermu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis. Ya, pada pembelajaran listrik statis kamu juga belajar tentang beberapa hukum, konsep dasar listrik juga sudah dipelajari di sana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang listrik dinamis. Tujuan dari pembelajaran ini, jadi pada listrik dinamis ini ada beberapa sub pembahasan. Pada sub pembahasan kita yang kali ini adalah tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik. Ini sub bahasan untuk listrik dinamis yang kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan dari belajar untuk kalau kita belajar itu baik jika memang kita mempunyai tujuan, kita mempunyai arah sehingga kita semangat, kita fokus ya. Tujuan dari belajar ini adalah melalui kegiatan percobaan virtual laboratorium dengan aplikasi PET simulation. Jadi kita akan belajar menggunakan PET simulasi laboratorium virtual. Peserta didik dapat membuat rangkaian listrik seri. Kemudian melalui kegiatan percobaan virtual laboratorium dengan aplikasi PET simulation, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tegangan, hambatan, kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Materi yang akan kita pelajari anak, cakupan materinya yaitu listrik dinamis. Nanti kita akan belajar tentang arus listrik. Kemudian kita akan belajar tentang hukum ohm. Hukum ohm ini terdiri atas nanti ada tegangan atau beda potensial V. Kemudian nanti kita akan belajar tentang kuat arus atau I. Kemudian juga hambatan. Nah, masuk dalam cakupan hukum ohm. Kemudian manfaat dari belajar ini, dari materi ini adalah mampu memahami konsep tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik pada rangkaian listrik seri. Jadi pada hari ini kita fokus untuk belajar rangkaian listrik seri. Ya. Metodenya, pendekatannya adalah scientific, modelnya adalah discovery learning. Ya, dan kita discovery itu kita mencari jawaban dari pertanyaan yang muncul dari kegiatan kita ini. Kemudian metodenya ada diskusi. Kamu nanti berdiskusi. Ya, sambil melakukan percobaan juga melakukan diskusi di sana. Ya. Aspek yang akan dinilai. Nah, ini penting kamu ketahui dulu agar kamu bisa, oh, saya ternyata dinilai loh dalam hal ini. Nah, aspek yang akan dinilai adalah karena kamu nanti kerja kelompok, maka kamu akan dinilai adalah kerjasamanya. Kemudian keaktifan, seberapa aktif kamu dalam kelompok tersebut.
Apakah kamu juga ikut mencari, ikut membuka buku, ikut menyampaikan pendapat, atau kamu hanya diam saja? Pelongang gitu. Ya tidak ngapa-ngapain. Itu juga masuk penilaian. Kemudian hasil diskusi. Apakah yang kamu hasilkan dari diskusi itu benar atau salah? Nah, itu juga ada penilaian. Kemudian presentasi. Nah, nanti di akhir kamu juga perlu mempresentasikan, menampilkan apa yang kamu diskusikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan pretest. Tadi Bapak sudah mengirimkan link pretest di grup kelas. Silahkan kamu buka, kamu kerjakan. Itu pilihan beda. Ya, tidak usah kamu buka buku-bukunya dulu, kamu kerjakan dari apa yang kamu tahu dulu. Konsep yang ada di pikiran dulu mengenai pelajaran ini, mengenai pertanyaan itu. Ya. Nah, silakan dibuka HP-nya. Coba kamu kerjakan. Oke, sudah semuanya ya? Sudah. Oke, terus kita lanjutkan kalau sudah. Pernah lihat ini anak-anak apa ini? Lampu. Ya, anak-anak, apakah pernah lampu di rumahmu tiba-tiba ada redup, terang? Ya, kemudian bahkan suatu ketika sampai putus. Pernah ya? Ya. Apa yang menyebabkannya? Nah, kita akan mempelajari ini. Apa yang menyebabkan kok tiba-tiba lampu redup, terang? Kadang ya, kalau beberapa tahun yang lalu saat listrik itu belum sebaik sekarang, itu setiap mulai petang habis maghrib gitu ya, sudah listriknya mulai redup. Mulai berbeda saat siang hari. Kita akan belajar kaitan dengan berputar tentang itu. Nah, saat listrik PLN tidak stabil dan sering terjadi pemadaman, jangan sering daerah kita sering terjadi pemadaman listrik, yang terkadang sering tiba-tiba tanpa di pemberitahuan, jatuh istilahnya. Nah, peralatan elektronik di rumah penduduk terkadang cepat sekali rusak. Apakah itu hanya sebatas buka lampu, atau TV, atau kulkas? Biasanya peralatan yang besar-besar itu malah cepat sekali rusaknya. Kira-kira kenapa? Nah, kita sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu ada video. Puluhan warga di Desa Talambulang, Kecamatan Talang ini, Kabupaten Bengkala Tengah, Kalimantan Timur, paling mengeluhkan lemahnya daya listrik di kediaman masyarakat. Akibat lemahnya daya listrik ini tak sedikit membuat barang elektronik di rumah warga menjadi rusak. Ini pertama. Waktu kita mengambil dokumen Jawa masih bingung. Nah, kebingungan muncul setelah listrik padam. Ya, listrik kembali nyala, tapi justru puluhan alat elektronik milik warga rusak. Nah, seperti kulkas, lampu, sampai ini milik warga, ada yang masih kemudian menggunakan arus listrik. Dugaan warga karena suplai listrik dari PLN tidak stabil. Ada ratusan rumah yang mengalami hal ini. Suplai listrik dari PLN tidak stabil, jadi menyebabkan beberapa ratusan rumah yang mengalami kejadian ini. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak PLN, tapi belum ada penanganan. Daripada kecil nyala, terus lampu jeblok, terus kejadiannya itu sesaat lah, nggak lama, kayaknya rumahnya mau mengalami. Tuh. Kita akan, ya ini saya ingin menggali pertanyaan atau pemikiranmu dari kasus tadi. Nah, silakan pikirkan
permasalahan apa yang muncul setelah kamu melihat video yang bersama-sama barusan kita lihat? Silakan. Ya, silakan. Penyebab listrik tidak stabil. Penyebab listrik tidak stabil. Nah, ini apa? Oke, bagus. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan tegangan dan pas tegangan listrik tidak stabil? Ya, pas tegangan listrik tidak stabil itu kok bisa lampu terang dan redup, gitu ya? Penyebab lampu terlalu terang atau redup saat listrik tidak stabil. Tidak stabil. Apa itu? Nah, apa permasalahan ini? Ya, silakan. Bagaimana mengatasi listrik yang tidak stabil agar tidak merusak alat? Nah, sekarang tahu ada permasalahan ini. Terus solusinya gimana gitu ya? Nah, bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara mengatasi listrik yang tidak stabil agar tidak merusak alat? Nah, bagus sekali kamu sudah memiliki pemikiran yang tajam melihat suatu permasalahan dari sebuah peristiwa. Ini tidak akan Bapak jawab langsung, tetapi kita akan cari jawabannya bersama-sama ya pada proses pembelajaran kita kali ini. Nah, kita akan menyelidiki bersama-sama anak-anak. Menyelidiki bersama-sama kaitan dengan listrik tadi. Ada peralatan yang perlu kamu gunakan dalam penyelidikan. Yang pertama adalah laptop atau smartphone. Ya, kemarin Bapak sampaikan untuk membawa smartphone, tidak membawa laptop karena mungkin tidak semua anak punya laptop ya. Kalau smartphone-nya hampir semua ada. Kemudian jaringan internet, ya, HP-mu kan pasti ada kuotanya. Kemudian aplikasi pet simulation. Nah, kita akan melakukan percobaan melalui pet simulation ini. Kita lakukan secara berkelompok. Untuk itu kita akan membuat kelompok. Bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompok, ya saya sebutkan namanya ya. Agnesia, kemudian Videla, kemudian Yohanes Benny, satu kelompok. Ya, kelompok satu ada kelas. Dan terakhir kelompok 5 adalah Grania Stefania, Ignacia Feli, Christianus Bowo, dan Pascal Esther, kelompok 5. Ada yang tidak paham? Paham semua ya? Oke, silakan kamu pindah tempat duduknya, mejanya dipindah, duduklah berkelompok. Nah, biar lebih seru, nama kelompoknya bukan hanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, tetapi kita buat nama kelompok sesuai dengan nama fisikawan yang terkenal. Nah, kelompok 1 mau kelompok nama apa? Einstein, ya, kelompok 1 Einstein. Kelompok 2? Thomas Alva Edison. Kelompok 3? Graham Bell. Oke. Kelompok 4? Newton, Sir Isaac Newton. Kelompok 5 yang terakhir, Nikola Tesla. Tesla ini yang kayak mobil mahal ini. Oke, silahkan mulai dibaca, dibuka LKPD-nya. Ya, kita akan masuk ke dalam percobaan. Oke.
sambil membuka HP-nya. Jadi dalam pertemuan ini kita buka. Dalam pertemuan ini kita menggunakan smartphone, kemudian jaringan internet dan aplikasi pet simulation. Kita menggunakan handphone ya, smartphone. Kamu buka di Chrome pet simulation atau pet simulasi, nanti akan muncul ada Circuit Construction Kit DC. Ketemu nggak? Coba kamu cari. Ya, Circuit Construction DC. Oke, kemudian ada yang sudah sampai sini? Sudah? Yang belum mana? Yang belum? Oke, yang belum saya tunggu dulu, biar semuanya bisa buka. Nah, sudah sampai. Ya, oke, bagus. Oh, boleh pakai. Ya, masih buka. Paling tidak satu kelompok ada yang sudah bisa dulu. Nah, itu yang lainnya bisa nanti sampai susul. Ini sudah oke, bagus. Kabel buklang, kemudian kita masukkan ke ampermeternya di sini. Nah, di bagian atasnya. Oke. Kita tambah buklang lagi. Letakkan. Kemudian kasih ampermeter lagi, tempelkan. Kasih buklang lagi, letakkan. Kasih ampermeter lagi, letakkan. Nah, ini. Kemudian ambil kabel lagi, kita susun, kita mainan ini seperti permainan. Ya, nah seperti ini. Kamu buat seperti di gambar itu. Kemudian ada saklar, tarik kotakan ini. Kemudian kasih kabel, boleh kasih kabel, boleh langsung baterai juga tidak apa-apa, ini bisa. Baterainya untuk yang pertama kita pasang baterai 2 dulu. Nah, baterai 2. Kemudian kasih kabel lagi. Kabelnya ini bisa ditarik panjang. Lampunya ada tidak? Lampunya ada tidak? Belum. Oke, apa? Ini lampunya sudah. Oke. Lampunya ada yang sudah? Oke, bagus lampunya. Belum ya? Oke. Pak, tunggu. Kita tunggu sama-sama. Karena ini penting ya. Pensettingan awal ini penting karena kamu salah setting angka, hasilnya nanti tentu berbeda. Ya, itu hasilnya yang berbeda. Pertanyaan ini kamu buka literatur dari buku cetak, kemudian juga dari bahan ajar, dan ini catatan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ya, silakan. Selain dari buku, juga kamu bisa sharing dari pengalaman, dari hasil pengalamanmu di rumah, kemudian juga pengetahuanmu di luar pelajaran ini juga tidak apa-apa yang berkaitan ini. Silakan dimasukkan ke dalam jawaban, didiskusikan, ya namanya. Nah ini menunjukkan ini bahwa harus ini bisa dibesarkan berapa banyak ini belum nyala ini nyalakan dulu ya. Kemudian di bawah ini ada angka. Kalau volt berarti apa? Tegangan atau beda pertanyaan ini seperti ya 6 ohm, 8 ohm ini. Nah, ini 4, ini adalah sebagai hambatan. Mau setting dulu ya. Jika sudah selesai, nanti kamu langsung saja di lembar yang ke 1, 2, 3, lembar ketiga. Langsung kamu coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu diskusikan, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Inilah nanti yang akan kamu sampaikan di depan kelas yang akan kamu presentasikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.
sudah mulai. Ini bisa diusahakan. Ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu bisa lihat buku cetakmu, kamu bisa buka bahan ajarmu, kamu juga bisa searching di internet. Nah, kamu kan bawa HP ini. Salah satu searching di internet juga tidak apa-apa. Silakan. Ini iya. Nah, ini bisa digunakan kalau tidak bisa digunakan. Kemudian ini adalah ampere. Ini ada A, itu berarti apa? Ampere kan? Berarti dia menunjukkan apa? Kuat arus listrik. Kalau ini ya, ini dimaksudkan saja. Oke, ini voltage. Oke, ini menunjukkan apa? Tegangan listrik dari tanda ini. Ya. Untuk nomor 1, apakah ada yang belum? Sambil kamu mengerjakan, Bapak juga sambil menilai seperti yang sudah Bapak sampaikan di komponen penilaian. Oke, anak-anak, sekitar 5 menit lagi kita presentasi. Kalau sudah presentasi nanti semuanya melihatnya ke depan semua, jadi tidak berulang-ulang. Untuk presentasi yang pertama, nomor siapa? Yang siap? Ya, silakan. Nomornya Graham Bell. Pertama, menjelaskan yang dimaksud dengan tegangan, kecepatan, dan voltase. Tegangan listrik atau voltase adalah perbedaan potensi listrik antara dua listrik dalam rangkaian listrik yang dinyatakan dalam satuan volt. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu rangkaian volt, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Watt arus adalah ukuran jumlah tegangan listrik yang melewati listrik maupun persatuan waktu. Kedua, sebutkan keuntungan dari penggunaan rangkaian listrik yang disusun secara sequential. Pertama, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak komponen. Itu untuk presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri close. Kelompok berikutnya. Hello friends, good morning. Good morning. Kami dari kelompok Thomas Alpenisia akan membacakan hasil presentasi kami. Saya Putri Sabaniata. Saya Bunda Sumimaruya. Hasil presentasinya akan dibacakan oleh Andi dan Michael. Silakan kepada Andi dan Michael. Oke, friends, itu hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Arus DC itu apa ya? Oke, ditanyakan arus DC itu apa? Ya, tadi di pas masang baterai itu ada tulisan DC. Oke, silakan. DC adalah singkatan dari Direct current. DC adalah singkatan dari direct current. Itu adalah arus baterai yang tidak bisa dibolak-balik. Jika dibolak-balik, maka baterai tersebut tidak akan hidup. Contohnya terdapat pada baterai jam, baterai remote TV, dan berbagai lain. Oke, satu lagi. Jika arus DC dipegang, dia tidak akan menyetrum. Ada lagi? Cukup? Ya. Thank you, friends. Kemudian presentasimu juga baik, ya. Kamu juga bisa membandingkan jawabanmu dengan
jawaban temanmu yang konfirmasi, saling mengonfirmasi. Nah, Bapak akan coba memberikan penguatan, penegasan mengenai materi yang kita pelajari. Jadi, tegangan atau beda potensial itu seperti air pada suatu gelas. Nah, kira-kira ini ketiganya sama, ini ketiganya berbeda, tapi hanya segini. Tapi ini ketiganya sangat jauh antara bawah dan atasnya. Kira-kira air yang mengalir paling deras yang mana? Ya, C. Air mengalir paling cepat. Nah, aliran air ini adalah ilustrasi atau analogi dari kuat arusnya. I tadi namanya I ya, kuat arus. Sedangkan jarak ini, tiga ini adalah penambahan dari beda potensial. Semakin jaraknya jauh, beda potensialnya semakin besar. Kalau beda potensialnya semakin besar, maka arusnya semakin cepat, semakin kuat arusnya. Paham ya? Nah, ini ya. Nah, ini. Maka ini akan paling cepat mengalir airnya. Nah, kemudian ada analogi lagi seperti ini. Ini masih sama. Ini sebagai tegangan V. Ini ada keran. Keran ini sebagai hambatan. Air yang mengalir ini sebagai kuat arus. Kalau kerannya ditutup kecil, maka kerannya ini akan mengalirkan air yang sedikit, maka kuat arusnya sedikit. Jika airnya besar, air itu hambatannya, kerannya besar, maka yang mengalir sedikit. Jika dibuka, airnya jadi kecil, maka air yang mengalir semakin besar. Nah, ini analoginya seperti itu. Sehingga dirumuskan seperti ini. Ya, segitiga ini. P, bawahnya I dan R. Kalau yang ditanya P, maka I kali R. Kalau yang ditanya I, P per R. Kalau yang ditanya R, P per I. Ya, tuh. Anak-anak, dari hasil percobaan kita, dari hasil diskusi, dari hasil pembelajaran, apa yang bisa kamu simpulkan dalam kegiatan pembelajaran barusan yang kita lakukan tadi? Ayo, sama coba. Ya, silakan. Iya, kuat arus listrik berbanding lurus terhadap tegangan dan berbanding terbalik terhadap hambatan. Oke, ada yang lain? Silakan. Iya, tadi kamu menghitung kuat arus I tadi, baik itu menggunakan rumus yang kamu gunakan untuk menghitung maupun dengan mencoba menggunakan alat walaupun dengan simulasi, hasilnya sama. Oke, bagus. Berikutnya, ada yang lain? Oke, tiga. Silakan. Perbandingan perhitungan tegangan antara polingan lurus P sama dengan I kalikan dengan unsur penggunaan penguatan dengan sama. Iya, begitu juga saat kamu mengukur tegangan listrik. Ya, baik itu kamu hitung menggunakan rumus maupun kamu ukur tadi hasilnya sama, berarti tepat ya. Satu lagi kesimpulan. Ya, silakan. Pembuatan rangkaian listrik cukup sederhana, hanya menggunakan jalur yang dilewatkan arus listrik. Iya, pembuatan rangkaian listrik ini anak sederhana, katanya menggunakan satu jalur saja yang dilewati arus listrik. Ya, itu adalah kesimpulan kita dari rangkaian kegiatan kita hari ini. Kemudian refleksi. Nah, refleksi apa yang kamu pelajari dari ini? Apa manfaat dari kamu belajar ini? Manfaat mempelajari materi ini menurut saya mengetahui tentang listrik lebih dalam, khususnya mengenai tegangan, kuat arus dan hambatan listrik. Jadi kita sudah mempelajari lebih dalam tentang kuat arus, tegangan, dan juga hambatan listrik. Apa yang belum kamu pahami? Ya, silakan, Bu. Oke, jadi yang belum kita pelajari, yang belum kamu ketahui adalah tadi kita belajar tentang listrik, rangkaian listrik seri.
Yang belum adalah paralel. Tuh, yang belum betul. Kita belum belajar. Kemudian cara menghitung biaya listriknya seperti apa. Kalau kamu dalam sebulan tuh habisnya berapa menggunakan alat ini, lampu, kulkas, TV, dihitung dayanya berapa yang dibutuhkan. Kemudian nanti bisa menghitung berapa habisnya kamu setiap bulan. Kamu sudah belajar mengenai materi listrik dinamis ini. Sekarang kamu mengerjakan post test. Ya, kamu buka link yang Bapak bagikan di kelasmu. Ada link yang atas tadi link pretest, yang bawah ada link post test. Ya, silakan kerjakan. Soalnya sama. Nah, harusnya nilaimu lebih baik. Ya, harusnya nilaimu lebih baik. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit lah. Oke, anak-anak, dari semua kegiatan yang sudah kamu lakukan, kelompokmu bagus-bagus semua. Namun, ya ada satu kelompok yang sangat aktif, yaitu kelompok saya. Ya, kelompok Graham. Ya, kita beri plus ya. Anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya kita sudah belajar tentang kuat arus, tegangan, dan hambatan. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Jadi kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Kemarin tadi kita belajar rangkaian seri, kedepannya adalah rangkaian paralel. Selain itu juga nanti kita akan belajar satu hukum lagi, hukum Kirchhoff. Ya. Jika masih ada waktu, mungkin yang kedepannya lagi juga nanti akan menghitung besarnya gaya listrik kita di rumah. Ya, itu untuk ke depannya akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatian dan seluruh upaya kalian untuk belajar dengan baik, diskusi dengan baik, bahkan kalian belajar presentasi dengan maksimal, terus ditingkatkan karena kemampuan berbicara depan publik, kemampuan tampil itu sangat penting. Oke, kita tutup pembelajaran kita bersama-sama berdoa. Tadi yang buka, sekarang juga yang menutup. Silakan. Saya sama-sama dengan Bapak Guru, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Doa kita. Stand up, please. Give greeting to our teachers. Thank you, sir. Bukunya dikumpulkan, LKPD-nya sama bahan ajarnya dikumpulkan.